Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, hari ini kita akan belajar tentang salah satu ibadah yang sangat istimewa dalam agama Islam, yaitu puasa. Puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum saja loh, tapi banyak sekali perjalanan baik yang bisa kita ambil dari puasa. Yuk kita mulai petualangan belajar kita. Oke, yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah apa itu puasa. Puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi, puasa juga mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu seperti marah, berbohong, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi, puasa itu melatih kita untuk menjadi anak yang lebih sabar dan jujur. Puasa yang paling sering kita dengar adalah puasa Ramadan. Ini adalah puasa wajib bagi umat Islam yang sudah balik dan mampu untuk melaksanakannya. Tapi, ada juga puasa-puasa sunnah lainnya yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala, seperti puasa sunnah Senin Kamis. Oke Ananda, sekarang mengapa kita harus berpuasa? Apa hikmah dari puasa itu? Puasa adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dengan berpuasa, kita menunjukkan rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Allah. Saat berpuasa, kita juga belajar menahan diri dari rasa lapar dan haus, yang mana hal ini melatih kita untuk lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Dengan merasakan lapar dan haus, kita jadi tahu bagaimana rasanya ketika kita menjadi orang yang kurang beruntung dan tidak punya makanan. Ini membuat kita lebih peduli dan membuat kita ingin berbagi kepada sesama. Puasa juga baik untuk kesehatan loh. Tubuh kita jadi punya waktu untuk beristirahat dari mencerna makanan terus-menerus hingga organ-organ tubuh bisa bekerja lebih baik setelahnya. Ananda semua pasti sudah tahu kan niat puasa? Oke, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian doa berbuka. Apa doa berbuka Ananda? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi itulah bacaan niat puasa dan doa berbuka puasa. Sekarang kita masuk kepada waktu-waktu penting saat puasa. Yang pertama adalah sahur. Sahur adalah makan dan minum sebelum waktu subuh. Hal ini sangat penting agar kita punya energi untuk menjalankan puasa pada saat siang harinya. Rasulullah juga mengajarkan kita untuk bersahur karena di dalamnya terdapat berkah. Jadi, jangan sampai ketinggalan sahur ya Ananda. Kemudian yang kedua yaitu iftar atau waktu berbuka. Iftar adalah waktu di mana kita sudah boleh makan dan minum saat matahari terbenam setelah kita berpuasa. Jadi, berbuka ini disunahkan untuk disegerakan, serta jangan lupa untuk membaca doa berbuka. Berbuka dengan kurma dan air putih adalah berbuka yang terbaik. Sekarang kita masuk ke apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa. Kita harus tahu apa saja yang dapat membatalkan puasa, karena ini penting sekali untuk diperhatikan ya Ananda semuanya. Yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Misalnya Ananda lagi puasa nih, terus Ananda lupa kalau Ananda lagi puasa, terus tiba-tiba Ananda minum air karena haus, maka hal itu tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja, maka puasanya jadi batal. Kemudian muntah dengan sengaja, sama seperti yang tadi ya, kalau misalnya tidak sengaja tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja, ya batal puasanya. Kemudian bagi yang sudah bersuami istri gitu ya, melakukan hubungan suami istri juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Kemudian haid atau nifas bagi perempuan. Perempuan yang mengalami haid atau nifas, mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa dan harus menggantinya di hari lain. Kemudian gila atau pingsan.
jika seseorang yang sedang berpuasa kemudian dia gila gitu atau dia pingsan gitu, maka puasanya batal. Meskipun puasa wajib hanya untuk yang sudah balik, tapi belajar puasa sejak kecil itu juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk melatih disiplin. Anak-anak belajar mengikuti aturan dan jadwal seperti waktu sahur dan waktu berbuka. Kemudian puasa juga dapat meningkatkan kesabaran dalam belajar, menahan keinginan untuk makan dan minum, serta mengendalikan emosi. Kemudian puasa juga dapat menumbuhkan empati, merasa apa yang dirasakan orang lain yang berkekurangan, sehingga kita lebih mudah untuk berbagi. Kemudian membiasakan diri beribadah sejak dini, sehingga kita telah terbiasa dengan ibadah puasa. Saat dewasa tidak kaget lagi. Kemudian puasa juga dapat menjaga kesehatan dan membantu tubuh dalam beradaptasi dengan pola makan yang teratur, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ada beberapa tips agar puasanya lancar dan lebih menyenangkan. Yang pertama, makan sahur, pilih yang bergizi. Makan daging, makan nasi, sayur, kemudian buah-buahan. Dan juga minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka. Pastikan minum air putih yang banyak agar kita tidak dehidrasi. Kemudian hindari aktivitas berat saat berpuasa, apalagi bermain yang terlalu capek sehingga kita mudah haus dan lapar. Kemudian perbanyak istirahat, bisa dengan tidur siang sebentar atau duduk. Kemudian juga melakukan hal-hal yang positif, mengaji, membantu orang tua, dan lain-lain. Dan jangan lupa berbuka dengan yang manis, seperti kurma dan air hangat adalah kombinasi yang pas untuk berbuka puasa. Nah, Ananda, sekarang sudah tahu kan kalau puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Puasa adalah ibadah yang melatih kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih baik, disiplin, lebih peduli, dan lebih sehat. Puasa itu seperti sekolah untuk hati dan tubuh kita. Kita belajar banyak hal dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mendapatkan berkahnya ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan berbuat kebaikan setiap hari. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.